Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Perkenalkan kelompok kami ada Adinda Cita, Atiyah, Fitriyah, Nesviar, dan Nurhalimah. Baik, jadi saat ini kami akan membahas tentang perhitungan net profit margin atau rasio laba terhadap pendapatan pada PT Waskita Karya tahun 2019 dan 2020. Waskita Karya, rasio-rasio keuangan pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa net profit margin pada 2019 adalah 3,28% dan tahun 2020 adalah minus 58,65%. Dan sumber yang kami dapat adalah melalui annual report PT Waskita Karya pada tahun 2020 pada halaman 26. Nah, pada net profit margin menurut teori yang dikemukakan oleh Kazmir pada tahun 2014, net profit margin merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Jadi rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Lalu selain itu, juga menurut Manulang pada tahun 2016, net profit margin adalah sebuah angka persentase yang menunjukkan hubungan antara keuntungan bersih perusahaan dengan total penjualan. Sehingga semakin tinggi NPM, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan. Nah, berikut ini merupakan perhitungan NPM oleh tim kami pada perusahaan PT Waskita Karya tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, 1.288.868.367.891 rupiah dibagi dengan 31.389.629.869 rupiah dikali 100% menghasilkan 3,28%. Lalu pada tahun 2020 yaitu minus 9.426.726.146.546 rupiah dibagi 16.456.515.103 rupiah dikali 100% sama dengan minus 58,65%. Dan diketahui bahwa rumus dan hasil perhitungan tersebut sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu pakar yaitu Kazmir tahun 2014. Selain itu, rumus net profit margin yang diungkapkan ini juga sejalan dengan pernyataan yang terdapat di buku Analisis Laporan Keuangan edisi 11 buku 1 karangan K.R. Subramanyam halaman 39 yang dimana menyatakan bahwa margin laba neto dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan penjualan. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio NPM untuk tahun 2019 dan 2020 sama dengan hasil perhitungan yang ada pada laporan keuangan tahunan perusahaan PT Waskita Karya yaitu 3,28% dan minus 58,65%. Angka ini artinya perusahaan mengalami penurunan laba terhadap pendapatan dibandingkan tahun 2019. Berikut ini adalah ringkasan dari kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Penurunan proporsi laba yang diperoleh Waskita Karya pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, penurunan ini terjadi karena penurunan proporsi pendapatan usaha pada tahun 2020 sebesar 16.190 miliar mengalami penurunan sebesar 48,42% dibandingkan tahun 2019. Penurunan pendapatan usaha ini berasal dari segmen konstruksi, segmen tol, dan segmen precast. Pendapatan usaha segmen konstruksi mencatatkan pendapatan usaha pada tahun 2020 sebesar
24,7 triliun mengalami penurunan sebesar 3,9 triliun atau 13,8% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 28,6 triliun. Penurunan ini terjadi karena adanya penundaan tender proyek konstruksi dan investasi, perlambatan pelaksanaan konstruksi, dan adanya realokasi anggaran infrastruktur pemerintah yang menyebabkan terjadinya penundaan penerimaan termin akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, pendapatan usaha segmen tol mencatatkan pendapatan usaha pada tahun 2020 sebesar 390,6 miliar mengalami penurunan sebesar 98,19 miliar atau 20,1% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 488,80 miliar. Penurunan tersebut terjadi karena adanya aksi korporasi berupa divestasi atau pelepasan saham perseroan pada PT Kresna Kusuma Diandra Marga melalui mekanisme reksadana penyertaan terbatas, sehingga perseroan tidak lagi melakukan konsolidasi atas pendapatan tol KKDM. Selain itu, penerapan protokol kesehatan yang ketat dan rendahnya lalu lintas harian rata-rata pada jalan tol yang telah beroperasi mengakibatkan menurunnya pendapatan pada segmen tol yang dimiliki oleh Waskita Karya. Selanjutnya, pendapatan usaha segmen Precast mencatatkan pendapatan usaha pada tahun 2020 sebesar 1.876,57 miliar mengalami penurunan sebesar 3,22% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan tersebut terjadi karena adanya penundaan proyek baru. Selain itu, Waskita Karya mencatat beban operasional sebesar 19,87 triliun atau 123% dari proporsi pendapatan usaha pada tahun 2020. Beban pokok penjualan dan pendapatan pada tahun 2020 lebih besar daripada jumlah pendapatannya dikarenakan bahan baku yang melonjak tinggi selama pandemi sehingga menimbulkan kerugian bruto sebesar 1,97 triliun. Nah, hal ini akan berdampak pada rugi bersih yang meningkat karena adanya lonjakan pada beban umum dan administrasi, serta beban keuangan akibat adanya utang dalam jumlah yang besar yang harus tetap dibayar. Muncul beban lain-lain akibat kemunculan pos baru berupa selisih aset revaluasi aset tetap. Sehingga perolehan proporsi laba bersih untuk tahun 2020 menurun drastis bahkan mengalami kerugian yang cukup besar. Hal ini juga terdapat dalam laporan tahunan yang dirilis perusahaan bahwa kerugian pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya peningkatan beban pinjaman dari investasi jalan tol yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah ruas tol milik Waskita Karya yang sudah beroperasi dan penurunan produktivitas proyek berupa volume produksi yang diselesaikan menurun atau membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan proyek, serta beban operasional yang cukup besar akibat pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, Waskita Karya perlu mengeluarkan tambahan biaya untuk menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja perusahaan. Oleh karena itu, rasio net profit margin untuk tahun 2020 ini bernilai minus dikarenakan faktor-faktor yang telah dibahas tadi. Nah, sekian analisis dan pembahasan tim kami pada rasio net profit margin pada PT Waskita Karya tahun 2019 dan 2020.